Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami menemukan pribadi-Mu, kami berjumpa dengan kasih, dengan kuasa. Tuhan, kami berjumpa juga dengan kebenaran. Tuhan, biar hati kami diperbaharui, jiwa kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Hidup kami diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Itulah mengapa kami datang ke rumah Tuhan. Karena kami mau mengekspresikan kasih kami berjumpa dengan Engkau, kami mau diubahkan ya Tuhan. Tidak ada satupun orang keluar di tempat ini sama seperti mereka datang. Firman-Mu mengubahkan, hadirat-Mu mengubahkan. Engkau memulihkan hati kami Tuhan. Hamba berdoa biar firman Tuhan mendidik kami di dalam kebenaran, menjagai kehidupan kami dari segala sesuatu yang Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus mengasihi, tidak pernah menyerah. Tuhan, izinkan kami terus melayani-Mu, izinkan kami terus berada dalam hadirat-Mu. Biar kerinduan kami yaitu berada di rumah Tuhan sepanjang masa ya Tuhan, sampai kami kembali menghadap kepadamu dan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk sore hari ini di dalam nama Yesus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian? Saya senang sekali setiap kali ada di sini di GMS Jakarta Barat melihat wajah-wajah Anda gitu ya. Karena terakhir ini, karena gereja lokal sudah banyak di sana sini jadi banyak keliling gitu ya. Setiap kali pulang ke rumah selalu happy dan puji Tuhan hari ini bisa melayani dari pagi sampai malam nanti gitu ya. 7 kali ibadah, belum capek saudara, masih antusias. Ini ibadah kelima ya, sangat antusias karena saya tidak mau melewatkan sedikit pun momen untuk bisa melayani di rumah Tuhan. Jika ada kesempatan selalu sebuah hak istimewa untuk bisa melayani Tuhan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, sepanjang hari ini saya bicara mengenai hubungan yang damai atau peaceful relationship. Kita semua pasti ingin punya hubungan yang bisa dinikmati. Kita pasti pengen punya hubungan yang penuh dengan damai. Bukan penuh dengan konflik, bukan penuh dengan pertengkaran, tapi dengan damai. Walaupun konflik memang seringkali tidak bisa dihindari. Namanya orang bersama-sama saudara. Ya, kita semua ini hidup di dalam perbedaan. Karena sidik jari aja gak ada yang sama. Perbedaan itulah yang bisa menjadi potensi konflik. Konflik is okay. Konflik itu sesuatu yang wajar, normal, ada di mana-mana. Kita gak perlu takut sama konflik. Ada orang yang tanya sama saya gini, Celena gitu ya, gimana sih caranya, atau dia mau menikah nih ceritanya. Gimana caranya kalau aku setelah menikah itu nggak pernah berantem. Saya bilang jangan menikah gitu ya. Karena nggak mungkin orang tinggal bersama dan nggak berantem. Nggak ada konflik itu nggak mungkin. Jadi pertanyaannya yang salah. Nah, tapi bagaimana di tengah sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa hindarkan, konflik yang kita harus hadapi, kita itu bisa tetap damai. Hubungan itu bisa tetap damai loh walaupun di tengah konflik. Konflik tidak harus meledak yang gimana kalau kita tuh bisa membawa damai. Bayangkan kalau dalam sebuah keluarga suami dan istri sama-sama menjadi pembawa damai. Bukan berarti kemudian tidak menyelesaikan masalah karena sama-sama menghindari masalah. Damai bukan berarti menghindari masalah. Damai juga bukan berarti selalu mengalah, itu namanya lose win. Pada titik tertentu meledak juga sih hubungan yang seperti itu. Tapi bagaimana kita itu bisa membawa damai, kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah, Matius 5 dikatakan. Jadi kita disebut anak-anak Allah dilihat dari mana? Ketika kita bukannya membuat masalah, bukan troublemaker, tapi membawa damai, menjadi orang yang bisa meredam kemarahan, ya kan, bisa memadamkan api amarah, gitu ya. Kita jadi air dan bukan jadi bensin kalau ada kemarahan, saudara. Oleh sebab itu sepanjang hari ibadah yang pertama saya bicara tentang pembawa damai. Ya, ibadah kedua saya bicara mengenai bagaimana kita itu punya hati yang tenang, berdamai, tetap punya kedamaian setelah konflik. Ibadah yang ketiga saya bicara mengenai memulai sesuatu yang baru. Saya merasa ada pesan Tuhan yang disampaikan di sana. Bagaimana orang-orang yang memulai hubungan yang baru, pekerjaan yang baru, rumah yang baru, bisnis yang baru gitu ya. Supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena apa?
Karena banyak kok orang itu mengulangi kesalahan yang sama walaupun dia punya pengalaman di masa lalu. Karena ternyata pengalaman saja tidak membuat kita bijaksana, saudara. Saudara pernah nggak punya teman yang terus menerus mengulang kesalahan yang sama? Bukan berarti mereka nggak punya pengalaman, mereka punya loh pengalaman. Tapi kenapa ya kok kesalahan yang sama terulang lagi? Di ibadah ketiga saya ajarkan bahwa pengalaman saja tidak cukup, tapi belajar dari pengalaman dan berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan kita pribadi, tidak melempar tanggung jawab ke orang lain, tidak melempar kesalahan ke orang lain. Saudara, kita bisa memiliki sesuatu yang baru lebih baik. Kalau kita nggak mengambil tanggung jawab atas kesalahan kita dan kita merasa benar padahal kita ada salahnya, apapun yang baru, kita bisa punya rumah yang baru, bisnis yang baru, hubungan yang baru. Tapi tahu nggak ada yang nggak baru? Ya kita yang nggak baru gitu ya. Semua bisa baru, tapi kita membawa diri kita kemanapun yang seolah-olah luarnya baru. Nah kitanya nggak diperbarui, ya yang baru itu di tempat yang baru akan terulang yang lama karena kitanya tetap sama. Saya percaya Tuhan mau memulai sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru itu harus dimulai dengan kita yang diperbarui. Kalau enggak kita akan berputar-putar di padang gurun. Ibadah yang keempat saya sampaikan mengenai hikmat dalam membangun hubungan. Ada 6 hikmat dari surga yang dikatakan di Yakobus hikmat yang dari atas. Bukan dari dunia ini karena dunia ini di dalam hubungan orang yang terjadi adalah iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong, egois gitu ya, punya ego yang orang berantem itu kan karena ego. Orang berantem itu bukan karena konten kadang-kadang. Bukan konten yang diperdebatkan, tapi karena ego yang tidak mau sama-sama ngalah. Ya ibadah ini saya akan sampaikan mengenai 5 tipe orang yang perlu dihindari kalau Anda mau hidup damai. Karena firman Tuhan menjelaskan ada orang-orang yang tipe-tipe orang tertentu yang kita perlu jauhi. Nanti ibadah yang ke-6 saya akan khotbahkan bagaimana kita memilih teman yang baik dan juga menjadi teman yang baik. Jadi kalau hari ini siapa yang kita hindari, kalau nanti siapa yang harus kita pilih. Ibadah yang terakhir saya akan sampaikan membangun persahabatan. Saudara, hubungan di dalam kehidupan kita itu adalah sumber kebahagiaan. Tuhan menaruh kebahagiaan itu di dalam hubungan. Jadi orang itu bisa punya pencapaian yang tinggi, tapi kalau hubungannya itu rusak, bagaimana bisa bahagia? Menikmati kesenangan mungkin gitu ya, karena punya uang banyak. Dia bisa pergi naik private jet sendiri gitu ya. Dia bisa menikmati sesuatu tapi sesuatu di dalam ada yang kosong kalau hubungan di dalam kehidupannya itu tidak bisa dinikmati. Karena sumber kenikmatan di dalam kehidupan kita itu Tuhan letakkan di dalam hubungan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Dia adalah Allah Tritunggal, sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Allah kita adalah Allah Tritunggal, dia adalah Allah yang relasional. Oleh sebab itu kita diciptakan sebagai makhluk yang sosial, makhluk yang relasional. Ya, makhluk yang memang diciptakan untuk membangun hubungan, makhluk yang akan mati jika terisolasi. Makhluk yang akan sakit jika terisolasi, tapi kita menjadi makhluk yang akan sehat kalau kita punya teman-teman yang sehat, punya komunitas yang sehat. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk sendiri dan menyendiri. Makanya firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya dia menciptakan teman hidup, ya penolong yang sepadan, teman hidup. Karena Tuhan tahu tidak baik kalau kita ini alone. Kita tidak baik kalau kita sendiri. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu pentingnya punya teman. Pentingnya kita punya teman. Kita membutuhkan teman bukan hanya untuk kebahagiaan kita, tapi juga untuk kesehatan kita loh saudara. Karena penelitian menunjukkan bahwa semakin dikit teman yang kita miliki, semakin cepat pula kemungkinan kita cepat meninggal. Jadi teman itu memperpanjang umur kita loh saudara. Tapi teman seperti apa itu yang kita mau pelajari ya. Tidak sehat kalau kita tidak punya persahabatan yang sehat di dalam kehidupan kita. Saudara kita butuh persahabatan yang sehat. Tuhan menciptakan kita untuk punya hubungan satu sama lain. Tapi gak bisa dipungkiri ya, ada hubungan-hubungan itu yang malah membuat kita sakit.
Hubungan-hubungan yang membuat kita tambah capek. Ada orang yang bilang, oh tahu gini aku lebih baik gak kenal sama dia. Oh tahu gini aku lebih baik gak menikah sama dia. Saudara, Tuhan mau kita bisa menikmati hubungan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau mendengarkan, Anda bisa dengarkan khotbah saya dari pagi tadi. Bagaimana kita itu bisa punya hubungan yang damai karena di dalam hubungan apapun ada konflik. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Saudara, ada teman-teman itu juga punya level saudara ya. Ada teman itu yang dekat, ada teman yang biasa, ada teman yang ya hanya menyapa kalau ketemu. Saudara, kita punya lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3. Nah hubungan pertemanan yang dekat haruslah bukan karena kebetulan atau keadaan, tapi karena pilihan saudara. Teman harus kita pilih. Jadi teman dekat itu tidak terjadi karena kebetulan. Anda bisa kebetulan ketemu sama orang, tapi untuk menjadi teman dekat Anda itu adalah keputusan pribadi Anda. Anda bisa kebetulan ketemu sama orang, kemudian menjalin hubungan, maksudnya ketemu lagi mungkin di CG, di kerjaan, di bisnis, tetangga dan sebagainya. Itu bisa karena keadaan, tapi siapa yang boleh dekat dengan Anda itu tidak boleh ditentukan oleh keadaan, tapi oleh keputusan Anda secara pribadi. Kenapa? Karena faktanya semakin dekat seseorang dalam kehidupan Anda, ya, semakin besar dampaknya dalam kehidupan Anda. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Amsal 13 ayat yang ke-20 saya bacakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi nasib Anda ditentukan oleh teman Anda loh. Orang yang bijak bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa bergaul atau berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara ya, menjadi miserable. Menjadi hidupnya menjadi enggak baik. Jadi kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas orang-orang yang ada sekeliling kita. Ya, orang-orang yang di sekeliling kita dikatakan kita bisa menjadi rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Survei atau penelitian mengatakan demikian, saudara ya. Nah, selain kita itu memilih teman-teman yang baik, kita juga tahu siapa orang-orang yang harus kita hindari. Karena tadi dikatakan siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa sih yang mau jadi orang malang? Bukan kota Malang ya. Siapa sih orang yang mau miserable hidupnya? Nggak ada yang mau. Tapi kalau kita tidak memilih dengan benar dan kita salah pilih teman, maka resikonya adalah hidup kita saudara. Bukan sekedar bisnis kita, tapi hidup kita. Oleh sebab itu saudara, kita perlu punya teman-teman yang membangun, teman-teman yang mendukung gitu ya. Bukan teman-teman yang malah menguras atau high maintenance gitu ya. Yang menguras emosi kita, menguras uang kita gitu ya. Menguras energi kita. Gitu kan, menguras waktu kita gitu ya. Kalau di CG itu ada namanya VIP, very important person, orang yang kita jangkau, orang yang kita orang baru lah kita yang follow up gitu ya. Tapi kalau ini orang-orang yang menguras ini namanya very draining person gitu ya. Draining itu kayak menyedot, menghabiskan gitu ya. Kalau dekat sama orang ini saya habis pulang capek gitu saudara. Nah, kita perlu hindari supaya kehidupan kita juga punya kehidupan yang damai. Kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudara, sebelum saya bacakan, saya ingat satu hal lagi. Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi, dia mengasihi semua orang. Ya, walaupun dia konfront dengan orang-orang tertentu seperti orang Farisi, orang Saduki dan sebagainya. Tapi dia mengasihi semua orang, dia kasih makan 5.000 orang. Tapi dari 5.000 orang itu tidak semua dekat sama Tuhan. Dia memuridkan 120 orang. Dari 120 orang ada 70 orang lagi, ada 12 orang yang jadi murid Yesus. Dari 12 orang lagi ada 3 orang, itu kalau di CG itu kira-kira sponsornya Tuhan. Kalau Yesus itu CGL-nya, sponsornya itu ada 3. Yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus.
3 orang inilah yang diajak Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, yang lain enggak. Ya, dia menyediakan waktunya, investasi waktunya, orang terdekatnya, bisa dibilang circle pertamanya Tuhan Yesus ya ada 3 orang ini. Di dalam kehidupan Anda, siapa orang terdekat Anda yang bisa mendukung Anda, yang mengasihi Anda apa adanya. Nah, jangan sampai orang-orang yang akan kita pelajari ini, orang-orang yang tipe yang kita perlu hindari ya. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Semuanya negatif ya saudara ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, perhatikan, secara lahiriah berarti secara fisik mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti dia ada di mana saudara? Berarti mereka ada di mana saudara? Di rumah ibadah saudara. Bukan orang luar yang gak ke gereja loh ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalimat yang terakhir, jauhilah mereka itu. Berarti ada tipe orang-orang yang kita perlu jauhi. Kenapa? Karena yang seperti dibilang tadi, siapa bergaul dengan siapa akan menjadi seperti itu. Firman Tuhan juga di ayat yang lain dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mulai dengan yang pertama. Siapa orang yang kita hindari? Yang pertama adalah orang yang suka berdebat. Kenapa saya bilang suka berdebat? Orang yang membual, menyombongkan diri, memfitnah, ya itu semua itu. Suka berdebat. Ya orang yang suka mendebat Anda, jangan jadi teman terdekat Anda. Bukan berarti Anda menjauhinya, membencinya, tidak membenci. Menjauhi, berarti jangan ada di lingkaran pertama. Dia boleh ada di lingkaran ketiga, keempat, tapi tidak di lingkaran pertama. Jadi ini bukan tentang membenci, karena saya atau firman Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk membenci. Tapi menjaga diri. Firman Allah katakan jauhi mereka itu, orang-orang yang suka berdebat. Amsal 20 ayat yang ketiga. Amsal 20 ayat yang ketiga dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Oke, ini pedang bermata dua. Kalau kita tidak boleh memilih atau kita perlu menjauhi orang-orang yang demikian, pedang bermata duanya adalah jangan jadi orang yang demikian. Jangan jadi orang itu yang suka berdebat. Saya tanya sih, saya tuh sebenarnya pengen tanya sama orang yang suka berdebat itu nyari apa sih? Nyari perhatian kah? Atau cari merasa puas karena menang debat? Atau apa sebenarnya? Tidak ada yang bisa dinikmati dari sebuah perdebatan. Jangan ngeladeni orang yang suka berdebat. Kalau hari ini Anda adalah orang yang suka berdebat, bertobat. Karena Tuhan gak suka dengan perbantahan atau orang yang gak pernah mau ngalah. Bahkan kalau Anda misalnya menang debat sama orang yang suka berdebat, percayalah mereka gak akan mau submit sama Anda. Mereka gak akan mau ngalah. Karena debat itu kadang-kadang bukan tentang konten tapi tentang ego. Jadi saudara jangan atau jauhi orang yang suka berdebat. Ya, suka konflik, suka bertengkar gitu ya. Sepertinya mereka nggak bisa hidup kalau nggak berkelahi gitu kira-kira ya. Kayaknya lebih banyak berkelahi daripada nafasnya gitu ya. Karena mereka nggak bisa hidup kalau nggak kayak ada yang diajak berantem. Jauhi orang-orang yang demikian. Tapi kalau Anda orangnya, temukan mengapa Anda begitu dan bereskan di hadapan Tuhan. Saya tetap percaya orang-orang tetap bisa berubah kok. Tapi kalau itu Anda yang harus memilih siapa yang ada di sekeliling Anda, jangan pilih orang seperti ini ya.
Orang bodoh manapun dikatakan firman Tuhan, setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Membiarkan apa yang ada di dalam isi hatinya itu dikeluarkan semua. Nggak setuju langsung ngomong, pokoknya speak up tapi dengan cara yang tidak mau menerima atau mendengar orang lain. Apa yang dia pikir itu yang paling benar, padahal belum tentu benar. Walaupun dia kalah debat, tetap nggak mau mengakui atau nggak mau mengikuti apa yang menang. Karena memang dia cuma suka berdebat. Saudara, jauhi orang seperti itu, ya. Kalau ada orang yang berantem di kantor Anda, jangan ikut-ikutan. Saya juga berkata kepada jemaat Tuhan, jangan suka terlibat di dalam perdebatan yang tidak perlu. Firman Tuhan katakan di Timotius, hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak perlu. Perdebatan yang tidak ada ujungnya, perdebatan yang nggak ada manfaatnya. Di luar sana mau orang bilang perdebatan apa yang ada di dalam rumah Tuhan, ajaran-ajaran yang ada. Kita yang penting menghidupi apa yang kita percayai, sudah jadilah teladan. Mau mereka nggak setuju ya silahkan aja. Tapi tidak mengubah apa yang kita percayai karena kita tahu apa yang kita hidupi itu ada sebuah kebenaran yang kita menikmati manfaat atau berkat di dalamnya. Ya, jadi yang pertama, jauhi orang yang suka berdebat. Yang kedua, jauhi orang yang suka gosip. Ya, fitnah gitu kan. Apalagi suka menjelekkan orang, dikatakan firman Tuhan, suka menjelekkan orang. Kemudian tidak suka yang baik, suka mengkhianati, suka gosip. Gosip itu kan betray ya, maksudnya gosip itu kan melukai orang lain. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu membenci gosip? Tuhan itu nggak suka dengan gosip. Gosip itu bersifat merusak, saudara. Gosip itu kalau digosok makin sip, ya kan? Kenapa? Tambah ngobrol, tambah seru. Kenapa? Di balik gosip tahu nggak? Gosip itu bilang gini loh, aku lebih baik karena yang kita gosipin itu sesuatu yang lebih buruk. Kita bisa merasa lebih baik, feeling kita enak ketika kita gosip. Kenapa? Karena kita ngomongin orang lain. Dan biasanya ngomongin kejelekannya, ya kan? Jarang kan kita ngomongin kebaikannya orang lain. Karena apa? Membuat kita merasa buruk. Tapi kalau kita ngomongin keburukan orang lain, perasaan yang muncul apa? Kita merasa lebih baik. Ya itu namanya menipu diri sendiri sebenarnya. Tapi orang gosip itu seru. Karena feelingnya itu enak. Feelingnya itu merasa aku lebih baik, orang lain lebih buruk, itu sebenarnya gosip itu. Tapi kita kadang-kadang gak menyadarinya gitu ya. Kalau kita gak mau digosipin, sesimpel jangan gosip. Kalau Anda menggosipkan orang lain gitu ya, Anda juga punya resiko digosipkan. Saudara, dan Tuhan gak suka gosip. Amsal 20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jelas banget loh firman Tuhan katakan, siapa mengumpat membuka rahasia. Ya, hal yang paling rohani nih kalau buat gosip itu apa? Tak kasih tahu ya, supaya kamu bisa doain orang ini. Ya kan, ujungnya ngasih tahu, ujungnya tuh awalnya sih prolognya supaya bisa didoain, padahal tujuannya supaya ngasih tahu. Ya kan, supaya gosip. Firman Tuhan katakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Mulutnya itu nggak bisa diem. Tahu sesuatu nggak ada hubungannya dicerita-ceritain padahal belum tentu benar. Ya, kalau Anda dengerin gosip orang lain, orang yang suka menggosip, jangan percaya apa yang dia katakan karena begitu Anda meladeninya, Anda yang akan digosipin ke orang lain. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang yang suka menggosip, yang pertama Anda juga akan jadi penggosip. Yang kedua Anda akan digosipin. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya, belajarlah untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Belajarlah untuk bisa menjaga rahasia atau tanda kutip keburukan orang lain nggak perlu diceritakan. Kalau itu sesuatu yang Anda perlu bereskan, tapi tidak perlu diceritakan. Karena firman Tuhan katakan kita tidak boleh bocor mulut dan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ada ayat lagi, saya bacakan Amsal 18 ayat yang ke-8. Perkataan pefitnah
seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, orang kalau sama-sama gosip itu seru. Seperti sedap-sedapan, kayak makan manisan. Karena rasanya seger, ya rasanya enak gitu. Kalau gosip itu rasanya enak seperti yang saya bilang tadi. Rasanya kita lebih baik dari orang yang kita gosipin. Saudara, tapi Tuhan gak suka. Karena menggosip itu mengkhianati orang lain. Makanya firman Tuhan katakan orang yang mencintai dirinya sendiri itu suka mengkhianat. Jauhi orang yang bocor mulut. Amsal 17 ayat yang keempat. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Perhatikan kepada siapa kita ngobrol, orang seperti apa yang kita ajak ngobrol, ya. Supaya Anda juga bisa menjaga diri, supaya Anda tidak menjadi seperti mereka atau Anda menjadi korbannya mereka. Yang ketiga, siapa orang yang perlu kita hindari untuk menjadi orang ada di circle atau lingkaran pertama hidup kita. Yang ketiga, orang yang mulutnya terlalu manis. Kalau pernah nggak saudara, orang itu memuji-muji gitu ya, terlalu manis gitu, pernah? Jangan jadi orang yang kayak gitu. Sekali lagi ini pedang bermata dua. Jangan bergaul dengan erat dengan orang seperti itu dan jangan jadi orang yang demikian. Sanjungan ya yang terlalu berlebihan seperti menjilat orang lain, mencium atasan di tempat kerja, tapi di belakang ngomongin buruk. Wah kalau di depan itu, wah iya bos begini dipuji-puji, tapi di belakang gitu ya, walah gitu aja gitu ya. Dan sebagainya. Saudara, jangan jadi orang yang seperti itu. Itu namanya bermuka dua. Dan gak tulus. Amsal 29 ayat yang kelima. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Ya, sanjungan itu seringkali kayak jebakan, saudara. Kalau orang itu suka menyanjung-nyanjung terlalu manis itu malah Anda harusnya curiga, jangan GR. Jangan terlalu GR. Anda harus jadi orang yang bisa membedakan mana pujian yang tulus, mana pujian yang tidak tulus. Sehingga Anda tidak terjebak dalam hubungan dengan orang yang salah. Ya, gula aja ada gula yang baik, ada gula yang enggak baik, saudara. Ya, pujian kalau pujian yang tulus itu baik buat jiwa kita, bukan berarti kita itu berarti nggak mau dipuji gitu ya, nggak apa-apa. Kalau itu tulus, tapi kalau orang itu terlalu manis, pasti ada sesuatu, pasti ada udang di balik batu. Orang yang terlalu manis, Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi Anda jangan GR dulu kalau ada orang itu yang terlalu manis. Dia bukan kawan, kata firman Tuhan, dia lawan, saudara. Kalau kawan itu dia jujur, firman Tuhan katakan kalau seorang kawan itu memukul dengan maksud baik. Dia nggak takut kehilangan Anda dengan maksud baik. Tapi seorang lawan, dia mencium dengan berlimpah-limpah, menyanjung berlebihan, saudara. Hindari orang yang terlalu manis. Anda perlu curiga. Kalau orang itu terlalu ya, saya bilang bukan berarti semua pujian itu salah. Tapi saya berdoa Anda punya discernment atau punya kepekaan untuk bisa membedakan. Karena ini juga applicable di dalam Anda membangun bisnis, Anda bekerja sama dengan orang lain, gitu ya. Anda membangun hubungan. Berapa banyak orang yang jatuh ke jerat atau jebakan gitu ya, playboy. Orang playboy itu atau orang yang suka bermain perempuan atau sebaliknya. Gimana sih cara menjeratnya? Ya mulut manis, saudara. Apalagi kalau perempuan, kita ini kan kelemahannya di telinga. Ya kan? Mulut manis akhirnya jatuh. Nah saudara, Anda perlu bisa membedakan. Kalau orang itu terlalu manis itu malah Anda harusnya curiga. Dan jangan biarkan mereka ada di lingkaran pertama. Karena itu akan membutakan Anda, akan membuat Anda tidak jelas. Anda akan dibisikin sama orang yang tidak tulus. Karena orang yang terlalu manis itu
adalah orang yang gak tulus. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, kelihatannya wow, ya kan? Karena silver, padahal dalamnya itu cuma gerabah atau tanah liat. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Saya berdoa supaya hati Anda diberikan kepekaan dan kejelasan sama Tuhan untuk bisa tahu nih, orang yang serigala berbulu domba, benar. Serigala berbulu domba. Kelihatannya domba tapi dalamnya serigala. Kelihatannya perak, ya kan? Silau, manis, bagus. Tapi dalamnya ternyata bukan perak asli, tanah liat itu cuma apa? Sepuhan doang gitu ya ternyata peraknya itu. Ya, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Kalau orang terlalu manis, hatinya belum tentu semanis bibirnya. Jadi Anda perlu menjauhi orang-orang yang tidak tulus dalam kehidupan Anda. Saya berdoa Tuhan menjagai hidup Anda dari orang-orang yang demikian, katakan amin. Demikian juga sebaliknya, jangan jadi orang yang demikian. Jangan jadi orang yang mulutnya terlalu manis dengan hati yang jahat. Tuhan melihat hati, orang lain bisa kita tipu, tapi Tuhan gak bisa tipu. Dan Tuhan itu akan menolong orang-orang yang jujur, tapi Tuhan berperkara sama orang yang hatinya penipu. Ya, yang keempat, siapa orang yang perlu kita hindari? Orang yang tidak dapat mengekang diri, kata firman Tuhan. Orang yang temperamen, lah, bukan berarti orang itu nggak boleh marah, bukan. Tapi orang yang tidak bisa mengekang diri, kata firman Tuhan. Di Timotius tadi tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ya itu saudara. Tidak mau berdamai, ya itu adalah orang-orang yang temperamen. Mudah marah, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan temperamen gitu kan. Jadi dia bisa meledak kapanpun dia mau. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang ngelekas gusar, kata firman Tuhan. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, jelas banget, sudah gak pakai perumpamaan. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, firman Tuhan dengan gamblang berkata, jangan berteman. Jadi teman itu kita harus pilih. Ada yang kita perlu hindari, ada yang malah kita perlu dekati. Nah, yang salah satu yang kita perlu hindari adalah orang yang lekas gusar, orang yang gampang tersinggung, orang yang gak bisa menguasai diri, orang yang temperamen, orang yang dikit-dikit marah. Hubungan macam apa coba yang dibangun? Anda mau punya sahabat yang setiap kali ketemu berantem, setiap kali ketemu Anda kena marah gitu ya. Kalau Anda punya isu di dalam kemarahan, bereskan di hadapan Tuhan. Kalau enggak, Anda akan sulit punya teman. Saudara, Anda perlu bereskan isu kemarahan di dalam hati Anda. Apakah mungkin itu karena trauma, ada kemarahan yang Anda enggak bisa lampiaskan. Mungkin Anda marah sama orang tua Anda gitu ya. Kadang-kadang ya ada anak kecil itu yang punya kemarahan yang enggak bisa dia lampiaskan karena dia marah sama orang tuanya. Entah orang tuanya itu bercerai, dia enggak bisa marah, anak kecil itu kan dipaksa mengerti kan. Kalau dia boleh marah, dia mungkin marah sama orang tuanya. Ada anak kecil yang bertumbuh dewasa dengan kemarahan karena mungkin waktu kecil sering dipukuli sama orang tuanya. Dia masih kecil, gak bisa berbuat apa-apa. Adakah orang-orang yang demikian di ruangan ini? Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau Anda membereskannya. Tuhan gak mau itu terus tinggal di dalam hatimu. Saya percaya gak kebetulan Tuhan kasih firman Tuhan ini untuk Anda di jam ini. Ada orang-orang yang engkau punya isu kemarahan yang Anda tahu Anda marah,
Tapi Anda konflik batin, harusnya aku nggak boleh marah. Tapi Anda nggak bisa menyangkali bahwa Anda marah. Dan itu membuat Anda menjadi seorang pemarah. Jadi disenggol sedikit meledak, disenggol sedikit meledak. Di dalam hadirat Tuhan, saya mau berkata Tuhan mengasihimu, Tuhan mau memulihkanmu, Tuhan mau berdamai dengan masa lalumu. Ya, Anda mungkin kalau perlu luapkan di hadapan Tuhan. Bereskan itu, lepaskan pengampunan. Kalau Anda mau teriak, teriaklah di hadapan Tuhan. Marah semarah-marahnya, aku marah Tuhan karena orang tuaku begini-begini, karena begitu, begini-begitu. Saudara lepaskan itu. Tapi Anda perlu bereskan, jangan disimpan terus. Karena waktu tidak membereskan kemarahan Anda. Waktu tidak membereskannya. Itulah kenapa Anda punya hubungan selalu gagal. Itulah kenapa Anda membangun hubungan selalu Anda ditinggalkan. Karena ada sesuatu yang belum beres dalam dirimu yang membuat engkau menjadi seorang pemarah. Saudara, kita perlu bereskan itu. Tapi kita yang tahu, saudara, that's why orang itu meninggalkanmu. Karena gak ada orang yang mau berteman dekat dengan seorang pemarah. Saudara, jadilah orang yang membereskan isu kemarahan itu. Tapi kalau Anda memilih teman dekat, jangan pilih orang yang temperamental. Karena firman Tuhan bilang jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ya, supaya kita nggak jadi biasa dan akhirnya kita jadi seperti mereka. Gitu ya. Kenapa? Karena emosi itu menular, saudara. Emosi itu menular, kemarahan itu menular. Ya, emosi itu menular. Jadi jagai diri Anda aja, kita aja nih kena ada COVID-19, kita kan jaga diri supaya nggak ketularan kan. Kita pakai masker, ya kan. Beberapa orang pakai shield, face shield gitu. Kita jaga diri supaya nggak ketularan. Firman Allah katakan kemarahan atau emosi negatif itu bisa menular. Jadi kita juga harus menjaga diri. Yang terakhir, siapa yang kita harus jauhi adalah orang Kristen yang terus jatuh di dosa seksual. Orang Kristen yang terus jatuh di dosa seksual. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita lanjutkan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Sebab di antara mereka, saya bacakan dulu ayat yang ke-5 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Oke, berarti ini clear bahwa mereka ada di dalam rumah ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Berarti orang ini jelas tidak mau berubah. Oke, orang yang ada di dalam gereja selalu jatuh di dosa seksual dan tidak mau berubah. Terus terang, di gereja ini saya beberapa kali, 1-2 kali gak banyak puji Tuhan. Tapi kalau saya temukan ada orang yang tanda kutip jadi predator, pasti akan saya hadapi dan suruh keluar dari gereja. Kenapa? Karena sebagai gembala saya juga menjaga domba. Kalau mau digembalakan gitu ya, kalau mau di gereja, kita itu gak ada yang sempurna, betul? Kita gak ada yang sempurna, kita semua punya kelemahan, punya kesalahan. Tapi di gerejalah orang itu belajar berubah. Belajar untuk mau bertobat, memperbaiki kesalahan. Kenapa ada firman Tuhan? Firman Tuhan katakan firman Tuhan itu berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran dan memperbaiki kesalahan. Tapi keputusan untuk berubah itu di kita, di setiap orang masing-masing. Kalau ada orang yang entah dengan orientasi seksual yang menyimpang ataupun yang lurus sama aja lah, namanya dosa tetap dosa. Ya, tapi jadi predator tanda kutip mendekati orang di CG misalnya ya, mendekati dan sampai kita mencium yang seperti itu pasti akan kita dealing. Karena kita nggak mau ada orang-orang yang nggak bertobat malah jadi predator di dalam gereja, apapun bentuknya. Saudara, firman Tuhan katakan ada orang-orang yang di antara mereka menyelundup, pasti modus gitu ya, modus dengan cara mendekati, kadang pindah CG dari satu CG ke CG yang lain.
Ya, selain di area seksual, kedua adalah di area keuangan. Ngutang sana, ngutang sini, nanti dari sini namanya udah buruk, nanti bisa pindah loh saudara ke gereja lokal yang lain. Ya, sampai saya pikir apa perlu dikasih most wanted ya gitu ya. Supaya nggak pindah ke gereja lokal yang lain, kayak memulai modus yang baru. Dan kita juga sangat menjagai supaya jemaat itu bertumbuh dengan sehat. Bayangkan kalau di dalam ratusan domba ada satu serigala. Lah satu serigala itu kan bisa makanin banyak domba. Kalau ketahuan satu ya harus dikeluarkan dari kandang, saudara. Firman Tuhan katakan jauhi orang Kristen yang terus menerus jatuh apalagi di dosa seksual. Karena mereka nggak mau bertobat. Orang jatuh bisa jatuh, setiap kita bisa jatuh ke dalam dosa karena kita masih dalam daging. Tentunya kita berusaha untuk hidup taat. Tapi kalau orang itu dikatakan mereka itu walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran alias memang tidak mau berubah dan cari mangsa. Anda perlu jadi orang yang cukup waspada dan cukup aware dan cukup bijaksana gitu ya. Jangan merasa bersalah untuk menjauhi orang-orang yang demikian. Dan kalau Anda adalah seorang pemimpin kelompok sel, baik Anda sponsor maupun CGL maupun coach, jangan sungkan untuk konfrontasi. Karena setiap domba itu berharga, setiap jemaat yang mereka itu mau bertumbuh dengan tulus itu sangat berharga. Dan saya nggak akan membiarkan satu orang pun itu memangsa domba-domba yang mereka itu mau bertumbuh dengan sehat. Jadi kalau Anda adalah seorang pemimpin, Anda harus berani konfrontasi. Kalau dia tetap gak mau berubah, Anda bisa suruh tinggalkan tempat ini. Karena firman Allah jelas kok berkata, walaupun mereka ada di dalam, tapi mereka itu bukannya bertumbuh bersama, ya kan? Tapi mereka menyelundup untuk mencari mangsa. Dan kita jangan jadi orang yang naif, wah di gereja semuanya malaikat. Enggak, saudara ya. Enggak, kita masih manusia gitu ya. Dan manusia itu ada yang tulus mau bertumbuh sama Tuhan, ada yang benar-benar bebal, gak mau dikasih tahu dan gak mau bertobat. Tentunya kita tidak membenci mereka, tidak. Tuhan gak pernah suruh kita membenci. Tapi kita memberi jarak. Ya, apalagi kalau ada di dalam kawanan domba. Jangan sampai mereka juga ada di dalam lingkungan Anda. Sekali lagi, siapa yang ada di sekeliling kita, Anda akan menjadi seperti 5 orang terdekat Anda. Ya, pastikan orang-orang yang terdekat Anda adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mendukung Anda secara rohani, orang-orang yang setia baik suka maupun duka, bukan cuma waktu Anda punya apa-apa, tapi ketika Anda nggak punya apa-apa pun mereka tetap ada bersama dengan Anda. Jadi orang-orang yang memberikan perhatian, saya berdoa. Kalau tadi kita belajar siapa orang-orang yang perlu kita jauhi, perlu kita hindari. Saya berdoa Tuhan kirimkan teman-teman yang tulus, sahabat-sahabat sejati yang mendukung, membangun, mensupport Anda. Sehingga di dalam perjalanan Anda mengiring Tuhan, Anda bisa mengalami kepuasan batin. Karena saya percaya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang relasional. Ya, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, maka Tuhan juga memberikan kepuasan di dalamnya. Amin. Saya undang kita semua bagi berdiri. 5 tipe orang yang perlu kita hindari, tapi juga 5 tipe orang yang kita nggak boleh jadi. Ya, yang pertama orang yang suka berdebat, hindarilah perdebatan. Terserahlah orang mau ngomong apa di luar, nggak usah ikut-ikutan berdebat. Di sosial media dimanapun sudah nggak usah forward, apalagi hal-hal yang jadi perdebatan. Udah biarin mereka berdebat di luar sana, tapi nggak usah ikut-ikutan. Ya, jangan jadi orang yang suka berdebat. Jauhi juga orang yang suka berdebat. Jauhi orang yang suka gosip. Kita juga nggak boleh jadi orang yang suka gosip. Walaupun waktu gosip rasanya enak, kata firman Tuhan kayak sedap-sedapan, kita merasa lebih baik, tapi itu menipu diri sendiri. Kalau kita berteman dengan orang yang suka gosip, kita bisa jadi penggosip dan kita bisa digosipin. Ya, yang ketiga, orang yang mulutnya terlalu manis. Orang itu nggak tulus. Jangan bergaul dekat dengan orang yang nggak tulus. Karena Anda akan blur, Anda akan nggak jelas lihat kehidupan ini.
Yang keempat, orang yang temperamen, yang tidak bisa mengekang diri, orang yang garang. Ya, jadilah orang yang bisa mengatasi kemarahan. Saya nanti mau doakan bagi Anda yang punya isu kemarahan. Yang kelima, jauhi dan dealing sama, kalau ada pemimpin dealing sama orang Kristen yang terus jatuh di dosa seksual. Jangan izinkan itu menjadi mengambil sesuatu dari kalangan domba-domba Allah yang sama-sama kita tulus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Katakan ini aku, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Sore hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya mau berdoa bagi Anda yang Anda tahu Anda punya isu kemarahan. Tuhan taruh di dalam hati saya ada orang-orang yang bergumul dengan itu. Anda nggak tahu harus digimanain gitu ya. Anda punya peristiwa di masa lalu seperti yang saya bilang tadi. Mungkinkah itu di masa kecil Anda? Anda nggak bisa ekspresikan kan Anda masih kecil. Tapi Anda bawa kemarahan itu sampai Anda besar. Bahkan mungkin Anda hari ini usianya sudah cukup matang. Sehingga menyebabkan ada banyak kegagalan di hubungan Anda. Bahkan hari ini pernikahan Anda juga di ujung tanduk. Kalau ada orang-orang yang demikian dengan jujur di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupanmu. Aku berdoa Tuhan Yesus, Kau melihat orang-orang yang jujur di hadapan-Mu dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku punya isu kemarahan ya Tuhan. Tuhan tolong mereka yang hari ini mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan bereskan hatiku. Ada sesuatu di masa lalu yang sampai hari ini membuat hatiku tetap marah. Karena aku gak bisa melepaskannya. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan mereka jalan keluar, berikan mereka hikmat dan kasih karunia untuk melepaskan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Kau angkat setiap rasa sakit dalam hati mereka. Aku berdoa hari ini kasih karunia Tuhan. Kasih Yesus membalut luka hatimu. Engkau yang marah, tahukah bahwa kemarahan itu adalah manifestasi dari rasa sakit. Engkau sakit, yang keluar adalah kemarahan. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan sore hari ini ada kesembuhan batin di ruangan ini. Tuhan sembuhkan hati umat-Mu yang sakit, yang terluka karena kejadian di masa lalu, karena perlakuan orang lain, karena trauma yang mereka pernah alami. Hamba berdoa aku lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan hati sore hari ini, ada kesembuhan batin hari ini. Tuhan menyembuhkan hatimu, Tuhan menyembuhkan jiwamu. Dialah gembala jiwamu. Tuhan memperhatikan, Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu apa yang kau hadapi. Aku berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan, biar kasih karunia menyembuhkan setiap mereka yang membutuhkan. Setiap hati yang terluka, Tuhan berkata,
Dia adalah Tuhan yang dekat dengan orang yang patah hati. Dia adalah Tuhan yang dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dan dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, membalut orang-orang yang luka hatinya. Tuhan tidak memandang rendah apa yang kau alami. Tuhan peduli apa yang engkau hadapi. Dan aku berdoa hari ini Tuhan kesembuhan terjadi. Penuhi hati setiap kami ya Tuhan, setiap umat Tuhan dengan kasih yang baru, dengan damai sejahtera. Engkau pulang dengan kelegaan dari Tuhan, engkau pulang dengan kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang perlu Anda ampuni, apakah itu orang tuamu, apakah itu mungkin pasanganmu di masa lalu, apakah itu rekan kerjamu atau atasanmu, lepaskan pengampunan sore hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mampukan setiap umatmu untuk bisa melepaskan pengampunan. Sehingga apa yang selama ini membebani hati mereka, Tuhan kau lepaskan di dalam nama Yesus. Saudara katakan lewat mulutmu, aku mengampuni. Hanya butuh satu keputusan. Gak peduli apapun rasanya, mau berat mau gampang. Ini bukan tentang perasaan, ini bukan tentang Anda sedih atau marah, tapi ini tentang keputusan ampuni dan lepaskan supaya Anda bisa masuk ke dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau berperkara ke dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Engkau berperkara ya Tuhan, Engkau menyediakan masa depan yang baru, Engkau menyediakan hubungan yang baru, lebih manis, lebih baik. Tuhan ketika mereka bisa melepaskan di hadapan Tuhan, memperbarui hati mereka. Tuhan hamba berdoa biar setiap kemarahan itu digantikan dengan kasih, digantikan dengan damai sejahtera, digantikan dengan pengampunan, digantikan dengan kelegaan. Engkau enggak akan terikat lagi dan aku berkata setiap ikatan dari masa lalu dan pekerjaan iblis dalam bentuk dan macam apapun di dalam hatimu, aku patahkan di dalam nama Yesus. I break in Jesus name. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biar firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami bisa punya teman-teman yang benar, sahabat-sahabat yang baik Tuhan. Hamba juga berdoa jauhkan umat-Mu dari orang-orang yang salah, sehingga pertumbuhan rohani mereka jadi pertumbuhan rohani yang maksimal di dalam kepenuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku.